Setiap kita mau menjadi hebat, amin. Karena Allah kita Allah yang hebat. Kita mau katakan, ku mau menjadi, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, ku jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Setiap kita telah dibentuk, amin. Serupa dengan gambarannya, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari katakan, ku telah dibentuk, ku telah dibentuk serupa dengan Dia, amin. Cipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang Allah, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan tentang kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, ku jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Katakan, ku jadi kuat, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia, di dunia. Katakan, kita adalah ya Allah, Allah yang ajaib, yang hadir di tengah-tengah kita pada sore hari ini, amin. Tak terbayang kebesaran dan tak terbandingkan kekuatan Tuhan yang megah bagiku. Segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan, lalu serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Dialah Raja, Raja atasku. Katakan, hanya Dia Tuhan yang Kau layak ditinggikan. Katakan, Dia ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan
Dialah yang ajaib. Amin. Baik, jemaat Tuhan silakan duduk. Kita akan berdoa buat adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Saya undang untuk maju ke depan. Saya minta Ibu Pasti berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Mari jemaat Tuhan, kita dukung doa anak-anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang sangat mengasihi anak-anak kami ini. Tuhan sudah merencanakan rancangan yang baik, yang luar biasa atas mereka. Tuhan, saat ini kami berdoa supaya dalam proses pertumbuhan mereka, Tuhan yang tolong supaya seluruh anak-anak kami ini bisa bertumbuh secara jasmani dengan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Dan kami, Tuhan, kami berdoa supaya dalam ibadah-ibadah mereka, Tuhan hadir nyata dalam ibadah mereka nanti. Urapi Tuhan anak-anak kami ini supaya mereka takut akan Engkau, mengerti bahwa Engkau Allah Juru Selamat, tidak ada yang lain ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ini Tuhan dalam perlindungan kuasa-Mu. Jadikan mereka semua anak-anak yang taat, anak-anak yang pintar Tuhan, anak-anak yang mengasihi-Mu ya Tuhan, dan anak-anak yang mau Tuhan diajar. Kami berkati para guru sekolah minggu supaya Tuhan berikan mereka hikmat, kemampuan untuk mengajar anak-anak kami ini. Kami berdoa selama ibadah nanti mereka bisa duduk tenang, mereka bisa mendengarkan arahan guru sekolah minggu mereka. Kami tidak izinkan pekerjaan si jahat yang mau mengambil bagian dalam kehidupan mereka saat mereka bermain. Tuhan tetap yang lindungi sertai mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah anak-anak kami ini dalam perlindungan kuasa Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Oh, haleluya. Kau ajaib Tuhan, Kau luar biasa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselam di pikiranku, amin. Tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai
pada jalan kemenangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah Engkau di tengah-tengah kami. Kami tidak mengizinkan sedikit pun pekerjaan si jahat yang mau ambil bagian di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini. Kami mohon supaya proteksi yang daripada Tuhan penuh di tempat ini dan penuh atas rumah-rumah saudara-saudara kami yang sedang beribadah bersama-sama. Terima kasih, mari Roh Kudus Engkau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk. Kalau bisa ke depan, pada di belakang padat. Ya. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan, yaitu kesetiaan sejati. Ya, saudaraku. Berarti ada yang enggak sejati ya. Ya, saudaraku. Nah, hari ini bagaimana sih kesetiaan sejati? Kesetiaan itu, saudaraku, kita semua tahu ya, kesetiaan itu adalah Allah sendiri. Ya. Karena di dalam Galatia 5 ya saudaraku, buah roh ya saudaraku, salah satu yaitu kesetiaan ya. Jadi ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera ya saudaraku, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hari ini ya, dari satu ya saudaraku, sifat Allah ini ya saudaraku, yaitu kesetiaan. Ya, sering sekali saudaraku kita menggambarkan kesetiaan itu ya saudaraku seperti yang saudaraku yang kita lihat dan yang kita rasakan, ya, yang pernah kita terima ya saudaraku. Kadang pemikiran kita seperti itu ya saudaraku. Namun saudaraku, Tuhan ingin kesetiaan itu ya saudaraku, kita mau melihat ya saudaraku daripada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Ini saudaraku tidak bisa kita pahami kalau tidak disingkapkan kepada kita ya saudaraku secara pribadi. Nah, karena kita masih dalam tubuh manusia kita, alamiah kita ya saudaraku. Sering sekali kita dibatasi, saudaraku, dengan apa yang pernah kita rasakan dan apa yang pernah kita lihat orang lain lakukan. Sehingga saudaraku, kadang di dalam kesetiaan ini ya saudaraku, kita kadang merasa kita sudah setia. Karena kita membandingkan dengan orang lain ya saudaraku. Namun bukan orang lain menjadi standar kita ya saudaraku, tapi Tuhan. Karena kalau kita pakai kepada orang lain ya, apakah dia pendeta sekalipun atau orang tua kita sekalipun ya saudaraku, kesetiaan itu sangat terbatas ya saudaraku, sangat terbatas. Sehingga di dalam keterbatasan kita melihat kesetiaan itu ya saudaraku, kadang itu mempengaruhi saudaraku pengiringan kita akan Tuhan ya saudaraku. Kita berpikir kita setia ya waktu kita mungkin lahir baru, waktu kita mahasiswa atau waktu pelajar atau setelah kita menikah atau waktu kita bekerja ya saudaraku. Kita berkata bahwa saya setia ya saudaraku. Saya setia saat teduh, saya setia PA. Tapi dulu, berarti kalau sekarang tidak lagi, itu tidak setia saudaraku. Setia itu saudaraku berulang-ulang dan terus. Bukan menurun, tapi justru harus naik, meningkat. Ya saudaraku, begitu setia ya saudaraku. Di sini kita memang butuh ya saudaraku penyingkapan daripada Roh Kudus, pertolongan daripada Tuhan. Karena manusia ya saudaraku, jasmi alamiah kita ini ya saudaraku terbatas sekali. Mari kita lihat ya saudaraku
di 1 Korintus 2 ayat 16. Ya. 1 Korintus saudaraku 2 ayat 16. Ya. Kita mau lihat ya, kita lihat dari ayat 10 ya saudaraku. Ya, saya bacakan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh rohnya, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada seorang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi, ya lihat, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Jadi saudaraku, orang-orang ya saudaraku yang memiliki roh Allah, yang mau dipimpin oleh roh Allah, ya saudaraku, kita akan memiliki pikiran Kristus. Ya, pemikiran Kristus. Itu yang sering sekali banyak orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang setia melayani pun, ya saudaraku, tidak memahami pemikiran Kristus ini. Ya saudaraku. Sehingga saudaraku, di dalam perjalanan kerohanian kita, ya saudaraku, kita sering tidak setia. Ya saudaraku. Misalnya waktu kita bertobat, ya saudaraku, kita punya roh yang menyala-nyala. Kita bilangin, Tuhan engkaulah segalanya. Kalau kita berdoa saudaraku, ya kita menangis saudaraku. Ya, waktu apalagi lawatan, waktu retret, ya menangis. Air mata, air hidung, air liur bersatu semua. Ya saudaraku, kalau suruh menyanyi ya saudaraku, wah nggak usah dikasih, ya lompat sendiri ya saudaraku ya. Karena begitu dahsyatnya lawatan Tuhan. Sehingga saudara mulai melatih diri saudara merenungkan firman, berdoa setiap hari. Ya saudaraku, setia itu ya saudaraku bukan saat semua baik, tapi setia itu saudaraku terus menerus, justru saudaraku meningkat. Ya, misalnya kayak saya dulu pertama bertobat ya saudaraku, zaman saya itu diajari begini, 10 menit bersama Tuhan. Awal kami dulu saat teduh seperti itu, ada dulu dari traktat dari navigator, 10 menit bersama dengan Tuhan. Ya saudaraku, jadi 10 menit ya saudaraku. Wah, itu kita berjuang, kerjakan, berdoa, renungkan firman. Penting ya diberikan waktu khusus sebelum melakukan kegiatan apapun. Tuhan, ya saudaraku. Itu dilakukan saudaraku. Tapi dengan berprosesnya terus saudaraku, bukan lagi 10 menit. Ya saudaraku. Mulai ya saudaraku, satu perikop dibaca, direnungkan, ya saudaraku. Terus saudaraku, berproses berikutnya saudaraku, bukan lagi cuma direnungkan dan dibaca. Mulai ya saudaraku, kita pendalaman ya saudaraku, pendalaman.
firman Tuhan. Berarti kan saudaraku progres, meningkat. Ya saudaraku. Tapi kalau kita bilangin dulu saya melakukan A, B, C, D, ya sekarang nggak lagi, berarti itu tidak setia. Saudaraku. Nah, kenapa kita tidak setia? Saudaraku. Kenapa kita tidak setia? Biasanya seseorang dia tidak setia lagi karena mulai ada yang ya saudaraku mempengaruhi atau ada persoalan yang menguasai pemikiran dia, menguasai hidup dia, sehingga saudaraku dia tidak bisa melihat Tuhan dalam diri dia itu lebih besar. Ya saudaraku. Sebenarnya kalau setia itu nggak begitu saudaraku. Kalau setia itu sebenarnya begini. Saat ada persoalan, ya misalnya saudaraku atau dalam melangkah tadi berjalan dengan Tuhan, saudaraku mungkin pernah saudaraku kendor sedikit. Saudaraku, misalnya ya saudaraku, ada seorang yang kaya raya, ya dia baik hati, dia dermawan. Ya saudaraku, dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Ya saudaraku. Nah, saudaraku mungkin pernah mendengar tentang dia. Bahwa kata tetangga saudara, kalau kamu datang kamu akan ditolongnya. Ya saudaraku. Saudaraku dengar, oh ya, saudara kan masih ragu. Karena saudara baru dengar. Ya saudaraku. Sudah pun kita masih cuek aja. Apa iya ya? Ya saudaraku. Tapi saudaraku saat saudara mulai berpikir lagi, ya saudaraku, saudara mencoba, mungkin datanglah ke rumah orang itu. Ya saudaraku, pas saudara datang, dia nggak ada di rumah. Ya saudaraku, akhirnya nggak kecapai lah. Kalau saudara berhenti sampai di situ, saudara tidak akan ketemu dengan dia. Dan saudara tidak akan dapatkan apa yang saudara mau dapatkan itu. Ya saudaraku. Ataupun saudara datang lagi, ya saudaraku, kepada dia, ya saudaraku. Akhirnya saudara ketemu. Saudara bilangin misalnya, anakku mau sekolah, kuliah. Uangku terbatas, saya mendengar kalau Bapak suka menolong, bisakah tolong? Dia mungkin bilangin, aduh, saya memang anggarkan di tahun ini, tapi anggaran segitu sudah habis. Ya saudaraku, saudara akhirnya, sia-sia saja. Enggak ada artinya saya datang, enggak menolong juga. Akhirnya saudara mulai membatasi diri. Saudara mulai enggak mempercayai lagi. Sehingga saudara tidak pernah dapatkan. Ya saudaraku. Coba kalau misalnya, oh iya Pak, kalau begitu. Ya, nanti kalau memang tahun depan bulan 1 atau bulan 2, di situ anggaran saya cair untuk menolong. Ya saudaraku. Coba kita misalnya datang lagi ya saudaraku. Saya sangat percaya ya saudaraku. Ya ini saya buat tadi duniawi ya, secara terbatas. Tapi hanya kita dengar dia baik ya saudaraku. Saya percaya kalau kita mungkin datang terus. Mungkin apa yang dikatakan saudaraku kita dapatkan ya saudaraku. Itu manusia yang serba terbatas saudaraku. Sekarang kita kan Allah yang setia. Ya saudaraku. Bahkan ya saudaraku, tadi dikatakan ya saudaraku bahwa ya saudaraku pemikiran ya saudaraku. Dia memiliki pemikiran yang luar biasa. Mari kita lihat kembali tadi. Ya saudaraku sebelum ke ayat berikutnya tadi di 1 Korintus tadi 2 ayat 16. Ya saudaraku. Siapakah mengetahui pikiran Kristus sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ya saudaraku. Jadi saudaraku, saat kita saudaraku terus setia, kita terus bangun hubungan kita kepada Tuhan.
Ya saudaraku, dia bukan seperti manusia tadi, tapi dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang adil. Dia tidak kehabisan anggaran, ya saudaraku. Dia enggak bilangin, aduh di tahun ini anggaran saya sudah habis, tahun depan. Tuhan enggak, saudaraku. Dia punya stok banyak, ya saudaraku. Tapi saudaraku, apakah kita setia untuk terus mempercayai dia? Ya saudaraku, saat kita dalam perjalanan kehidupan kita, ya saudaraku, kita melangkah. Ya, kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita belum, saudaraku, sepertinya biasa-biasa. Sepertinya enggak ada perubahan. Ya saudaraku, kita terus lagi katakan kita datang kepada Tuhan. Ya, saya mau, saya percaya kepadamu Tuhan. Ya, kita terus saudaraku lakukan. Kita terus, sehingga saudaraku saya sangat percaya. Karena Allah itu memang setia adanya ya saudaraku. Maka saudaraku saat kita terus bangun, kita terus saudaraku tak henti-hentinya ya saudaraku. Maka saudaraku Tuhan akan memberikan kepada kita pemikiran-pemikiran yang berasal daripada Tuhan. Ya saudaraku, ya kalau saudaraku pemikiran-pemikiran yang daripada Tuhan itu sudah ada pada kita sebenarnya, saudaraku, kita sebenarnya saudaraku nggak usah ragu sebenarnya tentang apapun. Ya saudaraku, ya mau di mana, mau kapan, mau sulit, mau apapun. Kalau ada Tuhan yang setia, kenapa kita takut? Ya saudaraku, kenapa kita bimbang? Ya saudaraku, justru ya saudaraku, anak-anak Tuhan itu sebenarnya saudaraku dalam pengiringan dia akan Tuhan, masalah-masalah, tantangan, kesulitan, harapan-harapan yang belum tercapai itu sebenarnya membawa kita untuk semakin mengenal dia. Saudaraku, karena pengenalan akan dia itu sebenarnya lebih penting saudaraku daripada hasil ya saudaraku. Ya kalau hasil setelah kita dapatkan habis lagi saudaraku. Misalnya saudara nih, ya saudara sedang bergumul. Pekerjaan saudara bilangin ya. Coba saudaraku, saudara bergumul pekerjaan, saudara datang, Tuhan saya butuh pekerjaan. Saya malu sudah selesai kuliah, minta lagi ke orang tua sementara adik saya perlu dibiayai. Ya saudaraku, saudara datang kepada Tuhan. Ya, aduh sepertinya tidak ada harapan. Ya saudaraku, saudara mulai cari info-info. Ya saudaraku, cari info-info. Ya saudaraku, mungkin banyak tawaran di koran-koran atau di mana. Saudaraku, kan kita perlu datang lagi ke Tuhan. Tuhan yang mana? Ya saudaraku, yang mana? Yang berasal daripada Tuhan yang terbaik bagi saya. Ya saudaraku, kita datang lagi kepada Tuhan. Sehingga saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, bisa tepat sasaran ya saudaraku. Setelah kita mungkin ya saudaraku, setelah kita lihat, ya ini kayaknya cocok. Ya saudaraku, kita datang lagi. Tuhan kalau memang itu, ya saya akan layangkan, ya kirimkan lamaran saya. Pasti kita lamar saudaraku, belum keterima. Aduh Tuhan, kan aku sudah berdoa, tapi kok belum diberikan. Kita tidak berpikir misalnya, Tuhan terima kasih. Berarti pekerjaan ini belum yang terbaik bagiku. Padahal kemarin waktu tes itu aku sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini Tuhan, aku akan tetap percaya kepadamu. Aku akan tetap percaya kepadamu. Aku akan tetap andalkan Engkau. Tuntun aku Tuhan. Kadang saudaraku, kita pemikiran ya manusia kita alami kita. Ya saudaraku, kita kadang merasa A, B, C, D, F yang terbaik bagi kita. Karena kita manusia, karena kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang terbaik Q. Tuhan kadang ingin membawa kita kepada Q itu. Tapi kadang kita tidak bisa mencapai kepada yang Q itu karena apa? Saudaraku, karena kita sudah berhenti. Ya saudaraku, datang kepada Tuhan. Bahkan ya saudaraku, sudah pun sesak. Ya permasalahan itu begitu sudah menyulitkan bagi kita, membuat kita gelisah. Saudaraku,
Tapi kita tidak benar-benar mencari Tuhan atas persoalan itu. Kenapa? Ada apa? Tuhan, selidiki aku. Ya saudaraku. Nah, kesetiaan sejati seperti itu ya saudaraku. Ya, di dalam saudara mungkin pasangan hidup saudaraku. Aduh, sudah didoain tapi kok ditolak. Ya saudaraku, akhirnya saudaraku, Tuhan, aku malu, mau bagaimana lagi? Ya saudaraku, artinya kan haleluya, dilalukan daripada aku orang-orang yang tak terbaik. Walaupun mungkin keren menurut orang, tapi Tuhan yang tahu hatinya. Ya kan begitu ya saudaraku. Ini enggak ada lagi artinya didoakan. Toh didoakan juga, tidak ini. Ya saudaraku, sehingga saudaraku tidak akan pernah sampai ya saudaraku kepada apa yang Tuhan rencanakan. Ya saudaraku, mungkin sebagai keluarga saudara sedang membangun usaha atau saudaraku, ya saudaraku, ataupun kerja ya di karir saudara, ya saudaraku, atau anak-anak ya saudaraku. Ya, mungkin waktu membangun sebuah usaha ya saudaraku, saudara mulai berdoa ke Tuhan, Tuhan tolong aku, ya tolong aku supaya aku mulai. Ya saudaraku, sungguh diperhadapkan kepada kita pilihan toh. Pilihannya A, B, C, D. Saudara kan tahu sebagai orang benar, sehingga kita datang kepada Tuhan, mana yang berkenan kepadamu, yang benar. Sehingga melalui apa yang aku kerjakan itu membuat aku semakin setia, membuat aku semakin mengenal jalan-jalanmu. Ya saudaraku, wah bukan asal aja ya saudaraku, padahal sudah tahu. Banyaknya begitu ya saudaraku, kita ngambil jalan pintas. Ya saudaraku, tidak setia, kesetiaan kepada kesetiaan yang daripada Tuhan ya saudaraku. Sehingga kita berhenti, mulai kita berjalan menurut pemikiran-pemikiran kita sendiri. Pas nanti setelah kita berjalan menurut pemikiran kita sendiri, terjadi hal-hal yang buruk ya saudaraku. Bukan karena Tuhan mau mencelakai kita, Tuhan tidak mau mencelakai kita. Tapi kadang saudaraku, kitalah yang membuat kecelakaan atas diri kita sendiri. Tuhan katanya nggak pernah mau mencelakai ya saudaraku. Tapi kita bisa saudaraku mendapat hal yang buruk saudaraku saat kita saudaraku tidak setia kepada janji-janji Tuhan. Ya saudaraku, kita sebenarnya sedang memberikan jalan bagi si iblis untuk merongrong kita. Ya saudaraku. Sehingga saudaraku akan terjadi bisa hal-hal yang tidak baik ya saudaraku. Jadi mari ya Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita belajar ya saudaraku tentang kesetiaan ini. Ya, apa saudaraku, kita lihat di Lukas 16 saudaraku, Lukas 16. Ya, ini tentang setia perkara kecil ya saudaraku. Nasihat setia perkara kecil. Ya. Di sini tentang dibicarakan di sini ya saudaraku 10 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, firman Tuhan katakan ya, kita ya firman Tuhan jadi pegangan kita ya saudaraku. Perkara kecil dulu katanya saudaraku. Berikutnya, jadi jikalau kamu tidak setia dalam perkara mamon yang tidak jujur, siapakah mempercayakan kepadamu harta dengan sesungguhnya? Kenapa setia dalam perkara kecil ini dihubungkan dengan mamon, dihubungkan dengan uang? Ya, karena mamon ini setiap hari kita berurusan. Ya saudaraku. Jadi dia buat saudaraku tentang mamon tadi ya saudaraku. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya saudaraku, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya saudaraku. Nah,
Kesetiaan itu setiap perkara kecil tadi kita akan bingung. Setiap perkara kecil, tapi kok Tuhan arahkan ke perkara uangnya. Ya saudaraku. Karena perkara uang ini ya saudaraku, itu ya saudaraku, setiap waktu, setiap saat, mungkin dalam satu hari ini saja saudaraku, kita sudah berurusan tentang uang. Dari kita tadi bangun ya, kita bangun, kita pikir belanja ya. Ya, masa apa hari ini? Ya saudaraku, uang. Ya saudaraku, mau ke gereja saudaraku, gereja tuh enggak, uang, ongkos ya kan. Pas mau ini nanti uang ya saudaraku. Jadi uang ini tidak bisa lepas. Kayaknya hidup di dunia ini tidak ada orang. Ya saudaraku, kita tidak bisa tidak ada uang. Ya saudaraku ya. Ini uang ya saudaraku. Jadi mari ya saudaraku, begitu saudaraku, mari dalam perkara ini ya saudaraku, kita coba latih diri kita. Mungkin kita bilang, aku mau setia kepada Tuhan. Tuhan kita tidak lihat ya saudaraku. Tanda ya saudaraku, kita setia kepada Tuhan. Mari kita latih nih, kesetiaan sejati nih. Ya saudaraku, coba latih dulu dalam perkara mamon. Ya, pastikan semua uang yang saudara dapatkan itu dengan cara benar atau enggak. Sepeser pun masuk ke kantong saudara. Itu dengan cara benar atau tidak. Ya saudaraku. Atau saudaraku, seluruh uang yang saudara dapatkan. Ya saudaraku. Berani enggak saudara? 1/10 dari semua yang saudara dapatkan. Atau saudara nawar. Padahal itu hak Tuhan loh katanya. Bukan hak saudara. Berarti kalau saudara ambil, saudara mencuri. Ya saudaraku ya. Saudaraku. Mari saudaraku, kalau kita bilangin Tuhan aku mau setia. Setia, aduh membayangkannya sulit benar. Ya saudaraku, coba latih dulu. Makanya tadi saya bilangin, kita bilangin dulu saya setia. Sekarang tidak lagi, itu bukan setia namanya. Ya saudaraku, sepeser pun misalnya saudaraku. Apalagi kalau ini ya, saudaraku, bisa enggak? Ya saudaraku, mungkin saudara, waktu saudara dapatkan uang, ya saudaraku, seharusnya kan bertumbuh. Kalau dulu dirapel, ya saudaraku dirapel. Kalau sekarang, ya saudaraku, setiap dapat, saudara enggak nunggu lagi besok lusa. Ya, sebelum dihitung ya saudaraku, saudara langsung. Dan saudara, waktu saudara melakukannya setia, bahkan bukan berkurang, tapi berlebih. Ya saudaraku, itu sebenarnya ya saudara, bukan hanya sekedar tanggung jawab juga setia itu. Misalnya kayak suami istri. Suami setia kepada suami. Setia hanya karena tanggung jawab. Karena kalau dia nggak setia itu nggak bertahan. Bukan hanya begitu. Setia itu sifat Allah sendiri. Setia itu karena kasih kita. Ya saudaraku, karena kasih kita kepada Tuhan. Sehingga kita saudaraku mau lebih setia lagi. Bukan karena kalau hanya tanggung jawab. Misalnya saudaraku Asher. Ya, saudaraku Asher hari ini. Saudara datang Asher. Mungkin 10 menit sebelumnya. Ya saudaraku, hanya karena tugas tanggung jawab. Bukan saudaraku, misalnya karena saudara, Tuhan hari ini saya Asher. Saya rindu sekali setiap orangnya saya salami. Saya bisa senyum. Sehingga mereka yang berbeban berat mungkin dari rumah mereka terberkati. Ya, saudara menyiapkan diri saudara, pakaian saudara. Saya yang ada di depan pintu. Saya ingin saya berpenampilan yang baik. Ya, sehingga saudaraku menjadi berkat. Ya, bukan saudara di depan, tapi saudara tarik-tarik rok saudara, tarik-tarik ketiak saudara. Ya saudaraku, mungkin saudaraku tidak ada lagi hati sebenarnya mengerjakannya. Hanya karena tanggung jawab.
Saudaraku, setia itu enggak begitu. Atau suami mungkin tetap aja dia kasih nafkah, saudaraku. Tapi dia tidak sungguh-sungguh lagi mengasihi istrinya atau anak-anaknya. Dia tidak lagi pikirkan yang terbaik. Aduh, papa sibuk. Padahal sebenarnya enggak sibuk, saudaraku. Sibuk dengan teman-temannya. Tapi dia hanya sekedar tanggung jawab. Kalau setia di dalam Tuhan itu enggak begitu, saudaraku. Lebih daripada bertanggung jawab. Memiliki hati, ingin membahagiakan. Ya saudaraku, ingin tuh membuat apa yang kita kerjakan menyenangkan, membuat orang diberkati. Ya saudaraku, masa saya seperti misalnya bawa firman, ya saudaraku. Ya bawa firman, aduh rambut kemana-mana, keringatan, waduh. Hanya karena, ya saudara, kita pun perlu pikirkan, saya di depan. Jangan sampai wajah saya kayak kurang tidur. Itu kalau punya hati, saudaraku, selain mempersiapkan firman-Nya, kita berdoa. Ya saudaraku, kita juga pikirkan. Ya, bahkan kadang saya, saudaraku, anggarkan duit ya saudaraku untuk bisa, saudaraku. Syukurnya sering dikasih orang, banyak kain ya, enggak habis-habis. Bahkan saudaraku, banyak yang belum dijahit. Jadi ongkos jahitnya saja ya saudaraku. Saudaraku, karena saya bilangnya saya mau memberikan yang terbaik. Bukan hanya sekedar tanggung jawab menyelesaikan tugas. Tapi siapa yang ingin saya sampaikan? Saya ingin impartasikan sesuatu yang baik. Ya saudaraku, yang akan memberikan perubahan. Ya saudaraku. Ya saudaraku, itu kerinduan hati kita saudaraku. Setia di dalam Tuhan itu seperti itu ya saudaraku. Ya, seperti saudara tim Aser atau tim multimedia atau tim help saudaraku. Kalau saudaraku, saudaraku mungkin tadi malam kita entah ngapain. Ini juga, nggak ada kita rencanakan sesuatu. Telat sedikit teman kita belum datang saudaraku. Mungkin kita nggak ada yang lihat saudaraku. Saudara bisa tendang saudaraku, sound itu. Ya saudaraku, saudara pegang kasar ya saudaraku, sek gitu. Nggak dengan tenang. Bahkan saat nggak bisa kita berdoa, Tuhan tolong. Bagaimana? Tuhan sudah bertahun-tahun, kok nggak ada perkembangan nih. Tuhan berikanlah sehingga saudara, waktu-waktu saudara, mungkin saudara pelajari dari Google ya, yang bisa dilihat ya saya. Saudara gali ilmunya ya saudaraku. Karena bukan masalah bukan hanya tanggung jawab, tapi karena kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan ya saudaraku. Itu yang Tuhan ingin, itu yang namanya bertumbuh saudaraku, bertambah ya saudaraku. Itu yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Sehingga saudaraku, kehidupan kita ya saudaraku, apa ya? Ya saya akhir-akhir ini ya saudaraku berdoa gitu ya, suka saya dapatkan begini. Kehidupanmu akan seperti ya rembang tengah hari. Semakin terang, semakin terang. Ya tahu ya? Ya, jalan hidup orang benar. Ya, diterangi oleh firman Tuhan gitu ya. Dia berjalan seperti rembang tengah hari semakin terang ya saudaraku. Nah, berarti kalau ada kemunduran berarti kesetiaannya tadi. Ya saudaraku, apa yang kita selama ini sudah ketahui atau kita sudah pernah kerjakan, ini sudah mulai kendor ya saudaraku. Kalau kita nggak cepat-cepat saudaraku kembali, kita bisa terlarut. Kalau sudah terlarut saudaraku, saudara bisa hanyut dan tak kembali. Ya saudaraku, sehingga tidak tercapai sasaran Tuhan, tujuan Tuhan. Ya saudaraku, padahal Tuhan saudaraku mau bawa kita. Di sini tadi ya saudaraku, saya senang sekali yang 1 Korintus 2 tadi ayat 16 saudaraku. Siapa yang mengerti pemikiran Kristus? Kita. Wah, kalau kita mengerti pemikiran Kristus ini dahsyat saudaraku. Sebenarnya kalau kita mengerti pemikiran Kristus saudaraku, saudara nggak usah saudaraku mau dokter, mau profesor, mau nggak tamat sekolah, mau apa saudaraku. Kalau pemikiran saudara dipenuh dipikir pemikiran Kristus ya saudaraku, penuh saudaraku, ya
saudara bisa lakukan, ya saudaraku. Karena saudara tidak melihat kepada kemampuan saudara, keterbatasan saudara, namun saudara melihat kepada kedahsyatan Tuhan. Ya saudaraku, itu yang Tuhan mau kerjakan ya saudaraku. Di tengah-tengah umatnya ya saudaraku. Itu yang Tuhan sediakan saudaraku bagi kita ya saudaraku. Apalagi saudaraku di masa-masa sekarang ini, masa-masa zaman sekarang ini, saudaraku butuh anak-anak Tuhan yang kreatif saudaraku. Yang sangat kreatif saudaraku. Bukan orang-orang yang pasif ya saudaraku. Yang kreatif itu saudaraku bukan hanya kreatif saudaraku di dalam usaha-usahanya ya saudaraku. Tapi saudaraku kita juga butuh saudaraku pemikiran Kristus itu. Ya saudaraku dalam diri kita. Coba kalau kita setia ya saudaraku, saudara mungkin ya Tuhan sedang izinkan saudara mengerjakan sesuatu ya saudaraku. Menurut orang lain itu sangat biasa. Tapi saudara kerjakan dengan tekun dan saudara terus andalkan Tuhan dan saudara kerjakan dengan benar ya saudaraku. Sehingga saudaraku waktu saudara kerjakan ada terus semangat gairah yang baru. Makanya sering saya bilangin kadang ya nanti ada waktunya kairos Tuhan. Ya, mungkin yang kita kerjakan ini enggak terlalu berpandangan, enggak terlalu keren menurut dunia. Ya saudaraku, bisa kan tiba-tiba yang kita kerjakan itu ya saudaraku menjadi suatu proyek yang besar. Ya saudaraku, mungkin kayak masker. Masker dulu kan enggak ada harganya ya saudaraku. Saya ingat sebelum zaman Covid saya beli masker itu ya saudaraku. Mungkin ada, dulu kan satu plastik ya, 5 gitu ya saudaraku. Ya kebuang saudaraku. Kayaknya orang yang pengusaha masker waktu itu ya saudaraku, nggak payu ya, nggak kaya ya saudaraku ya. Ya, atau orang yang usahanya kimia, hand sanitizer ya saudaraku. Mungkin di masa itu saudaraku dia tidak ada apa-apanya. Ya saudaraku. Mungkin waktu dia mendirikannya aja mungkin dia terseot-seot. Saudaraku jadi apa ya nanti kok pembelinya. Tiba-tiba saudara setelah Covid ini perusahaan orang-orang kimia yang paling banyak duitnya ya saudaraku. Ya saya pernah mendengar salah satu hamba Tuhan dari Jakarta ya saudaraku. Justru dalam kondisi Covid miliaran orderannya saudaraku. Karena selama ini dia kerja di perusahaan kimia. Dia mengerti saudaraku buat hand sanitizer, membuat untuk semprot-semprot ruangan saudaraku. Dan juga saudaraku dia buat alat-alat kesehatan, ALKes ya saudaraku. Ya. Ternyata waktu ada proyek pemerintah saudaraku, punya dia itu paling murah saudaraku harganya. Dan kualitasnya saudaraku sama dengan orang lain. Bingung, akhirnya kan biasa ada proyek besar ya saudaraku, akhirnya dia yang menang tender dia. Ya saudaraku dia bingung. Udah segitu pun saya jual, udah termurah kata mereka. Untung saya sebenarnya masih 70% katanya. Kita ya saudaraku kaget ya. Kenapa? Karena katanya bahan yang saya punya, bahan yang lama. Sekarang harganya 10.000, dulu saya beli hanya 2.000. Ya saudaraku. Dia bilangin, sehingga saya menjual pada harga yang tinggi. Ya saudaraku, dengan harga yang dulu mungkin harganya hanya 200 masker, sekarang jadi 1.000 ya saudaraku. Ya saudaraku, itu cara Tuhan saudaraku. Jadi mari anak-anak Tuhan itu kita begitu saudaraku, kita belajar setia, dipimpin oleh roh Tuhan ya saudaraku. Kalau kita setia, terus lakukan yang benar, terus percaya kepada Tuhan. Walaupun ada tantangan, kita bilang Tuhan saya percaya. Walaupun mungkin hari ini dengan usaha kita, dompet kita belum full, kita bilang Tuhan aku tetap percaya. Bekerja dengan benar, cari uang dengan benar, itu lebih penting. Ya saudaraku, mungkin saudara seorang karyawan belum besar. Tuhan, bukan masalah besarnya. Uang itu sebenarnya bukan masalah besarnya saudaraku. Ya, kemarin saya ngomong dengan Pak Dedi. Sebenarnya berbahaya ya, saya bilangin. Kalau duit itu semakin banyak diterima, kalau sikap kita, pandangan kita tidak benar tentang uang itu, justru itu lebih berbahaya. Rumah tangga bisa kacau saudaraku. Ya kan? Kacau bisa.
Tiba-tiba suami kita, saudaraku, yang tidak tadi selingkuh bisa selingkuh karena bisa beli mobil yang rebennya hitam kan. Ya, tidak pernah nginap di hotel, tiba-tiba di hotel. Ya kan saudaraku? Kalau misalnya saudaraku, makanya saudaraku, bukan itu yang utama. Kebenaran itu, hidup dalam kebenaran itu. Ya saudaraku, saat kita hidup dalam kebenaran dan kebenaran memenuhi hati dan pikiran kita, apapun yang Tuhan nanti percayakan ya saudaraku, kita dimampukan mengelola dengan benar. Sehingga itu berdampak buat kehidupan kita dan memberkati banyak orang. Ya saudaraku, mari saudaraku, kita anak-anak Tuhan. Iya, kesetiaan kita teruji untuk taat kepada yang benar. Jangan bilangin dulu, masa saya dulu, sekarang, besok, lusa, dan seterusnya. Saya mau setia. Ya saudaraku. Ya, jangan saudaraku, saudara pikir ya saudaraku bahwa setia kalau saya sudah punya A, setia kalau saya sudah punya B. Enggak begitu dalam Tuhan itu. Setia saat belum punya apa-apa. Setia saat berapapun yang kita punya. Mungkin jabatan kita, ini kita. Saya bilangin, Tuhan saya mau setia. Berikan saya kemampuan mengelola. Yang 2 juta, yang 3 juta. Supaya yang 5 juta nanti bisa. Supaya yang 10 juta bisa. Dan saya setia perpuluhan dengan 5.000. Dulu mahasiswa ya. Ya, weselnya hanya 60.000, kan 6.000. Ya, mulai 100.000, 10.000, 200.000, 2 juta, 10 juta, mau 100 juta. 100 juta gimana nih? 10 juta Ya saudaraku, saudara tidak akan setia kalau saudara tidak mengerti hal ini. Jangan saudara, nanti kalau sudah banyak, enggak saudaraku, makin sulit. Saudaraku, kalau kita nggak bisa mengelola yang 3 juta, kalau datang 20 juta, 50 juta. Ya saudaraku, saya dulu banyak teman-teman begitu ya, lulusan ITB kesini mereka ya saudaraku. Dulu mahasiswa hanya WC 500, zaman saya itu 500 sudah keren. Tiba-tiba kerja di perusahaan asing ya saudaraku. Duitnya saudaraku, ya gede ya saudaraku, anak elektro. Dulu banyak elektro ITB saudaraku, bangun menara telkom itu ya saudaraku, saya ingat teman-teman sini. Wah, saudaraku, dia bilangin ngeri Kak, ngeri. Dapat fasilitas setiap malam minggu bisa studio kalau di sini dulu ya. Bukan karaoke, kalau dulu apa istilahnya ya. Kalau tempat-tempat ini, ya saudaraku. Bisa Kak, karena kita bisa, karena kita nggak punya kantor. Jadi kita kalau udah malam minggu dengan bulenya ke kota, bisa hotel yang terbaik. Nanti Senin start. Saudaraku, dan semua biaya hidup mereka ditanggung selama mereka. Waduh, ngeri Kak, dia bilangin. Ya saudaraku. Jadi mari saudara-saudariku, Bapak Ibu saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan yang setia. Ya, latih dulu dalam perkara mamon. Kalau di ayat berikutnya tadi bukan ya, saudara-saudaraku, tentang istri juga ya. Tadi kalau di ini tadi di Lukas 16 tadi yang saudaraku di bawah terakhirnya ya saudaraku, di perikop itu tentang juga setia kepada pasangan ya saudaraku di situ. Ya mari Bapak Ibu ya kita kerjakan ya saudaraku, kita mau setia. Pastikan saudara ada orang-orang yang setia. Kalau kita mungkin sudah kendor ya saudaraku, kita bilangin, Tuhan saya mau setia. Setia beribadah, setia komsel, setia PA. Ya saudaraku, setia ya. Kalau ada masalah, ada enggak damai, setia datang kepada Tuhan. Sampai Tuhan singkapkan, sampai Tuhan tolong kita. Dan kita keluar lebih daripada pemenang. Siap semua Bapak Ibu saudara-saudaraku, murid-murid Tuhan, setia itu adalah Allah sendiri. Ya saudaraku, bukan yang lain. Jadi kalau saudara setia, saudara sedang berjalan bersama-sama dengan Allah. Saudara sedang dipimpin oleh Roh-Nya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Saya undang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita puji Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya.
Engkau tiada yang lainnya Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku
Engkaulah yang menolong kami ya Tuhan. Engkaulah yang memampukan kami untuk kami semakin setia ya Tuhan. Kami tidak kendor kerajinan kami Tuhan. Justru kepercayaan kami kepadamu Tuhan, kami rindu semakin diteguhkan hari demi hari ya Tuhan. Justru kesulitan, persoalan kehidupan yang datang membuat kami untuk kami semakin bersandar kepadamu, membuat kami semakin mengakui Tuhan perbuatan-Mu Tuhan, membuat kami Tuhan datang Tuhan, tidak lagi Tuhan mengandalkan kekuatan dan pemikiran kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kita katakan ku sembah. Katakan ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau satu. Benar Tuhan, mari bawa setiap kami gereja-Mu Tuhan menjadi orang-orang yang setia sampai dengan akhir Tuhan. Kami tidak berhenti di tengah jalan, kami tidak berhenti oleh karena keadaan situasi yang ada Tuhan. Tapi biarlah sungguh Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan, kami boleh menyelesaikan setiap pertandingan iman kami Tuhan. Kami setia dalam hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada kami hari-hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh melihat ada hal-hal yang besar yang Tuhan bawakan kepada setiap kami gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, bawa kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Mari Engkau yang memampukan setiap kami gereja-Mu Tuhan. Biarlah keadaan-keadaan yang ada di kampus Tuhan, di kuliah kami, di rumah tangga kami Tuhan, dalam kehidupan kami, pekerjaan kami, tidak ada satupun yang bisa menghentikan kami. Tapi biarlah sungguh Tuhan, kami mengiring Tuhan sampai dengan akhir Tuhan, sehingga kami dapati menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, kami bersyukur buat sore hari ini. Sebentar juga kami akan berikan persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan kami. Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang beri dengan sukacita, dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita akan berikan persembahan kita, ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita puji Tuhan, kita katakan lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Pada tujuan, arah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, mari kita berlari, mari sampai akhir bertanding, bertanding sampai menang. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Katakan ku mau setia, mau setia
menang, tanding sampai menang. Mari tanggalkan dosa, tanggalkan segala dosa yang berimbang. Katakan ku mau setia, mau setia. Dan panggilanmu, dialah yang sanggup, kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu Tuhan, janjimu. Ku percaya Dia akan sempurnakan, dan sempurnakan pekerjaanmu dalam. Katakan ku mau setia, ku mau setia. Dan panggilanmu, dialah yang sanggup, kau sanggup menjaga langkahku pada janjimu, pada janjimu. Ku percaya, amin Tuhan, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau akan sempurnakan, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau akan sempurnakan Tuhan, kau akan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Amin. Baik, kita akan melihat informasi pelayanan sepanjang minggu ini. Saya persilakan untuk tim multimedia untuk boleh menampilkannya. Shalom Jemaat Tuhan. Dengan penuh sukacita kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Kemadaut Banjarbaru. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami. Berikut, kita akan menyaksikan informasi pelayanan sepanjang 1 minggu ke depan. Komsel Anak akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Juli pada pukul 16.00 WITA secara onsite di Palm Trikora. Komsel Pelajar akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 Juli pada pukul 13.00 WITA secara onsite di Jalan Karangrejo, Komplek Mustika Indah. Komsel Mahasiswa akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Juli pada pukul 18.00 WITA secara onsite dan online melalui Zoom. Komsel Profesi akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Juli pada pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Komsel Keluarga akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Juli pada pukul 19.00 WITA secara online melalui Zoom. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 31 Juli pada pukul 16.00 WITA secara onsite di Aula Agape 2. Kami sampaikan informasi ulang tahun jemaat selama 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun kepada Saudari Ludowika Donita yang berulang tahun pada hari ini tanggal 24 Juli. Selamat ulang tahun kepada Bapak Dedi Serait yang berulang tahun pada tanggal 28 Juli. Dan selamat ulang tahun kepada Saudara Jonathan Andrew yang berulang tahun pada tanggal 31 Juli. Selamat ulang tahun dan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Sekian informasi pelayanan yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, bagi Dia segala pujian dan hormat kita. Haleluya.
bersyukur pada sore hari ini Tuhan yang sudah menolong kami dalam kami beribadah. Tuhan, kami sungguh tak henti-hentinya menaikkan doa permohonan kami buat bangsa kami tercinta Indonesia. Kami rindu supaya bangsa ini Tuhan bisa melewati Tuhan setiap badai Tuhan yang sedang melanda dunia, yaitu inflasi ya Tuhan. Kalau kemarin-kemarin ada virus corona ya Tuhan, Bapak kami berdoa supaya Tuhanlah yang menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami dimampukan Tuhan di dalam melaluinya di dalam nama Yesus. Bahkan bangsa kami Tuhan diberikan jalan keluar yang terbaik ya Tuhan. Bapak kami mendukung sungguh Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, dan seluruh para menteri ya Tuhan. Kami berdoa supaya di dalam mereka mengambil keputusan, mengambil kebijakan, Tuhan yang tolong mereka semuanya ya Tuhan, supaya mereka tidak salah di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik ya Tuhan, di dalam Tuhan menghadapi inflasi ya Tuhan. Mari ya Tuhan, segala rencana-rencana mereka buatlah berhasil dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kalau ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang ingin Tuhan bangsa ini gagal, yang ingin bangsa ini Tuhan tidak maju Tuhan, menginginkan hal yang buruk ya Tuhan, setiap doa-doa mereka yang buruk kami tidak izinkan itu terjadi. Kami lawan semua setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat, dan kami nyatakan Indonesia maju, Indonesia dimampukan keluar dari inflasi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Indonesia Tuhan dapat menanggulangi virus COVID di dalam nama Yesus. Walaupun sekarang kami mendengar mulai ada lagi kenaikan Tuhan di kota-kota tertentu, kami mohon campur tangan Tuhan yang menolong Tuhan pemerintah kami, yang menolong yang saat ini sedang terpapar ya Tuhan, supaya mereka berpengharapan kepadamu. Dan kami berdoa supaya sungguh Tuhan rumah sakit Tuhan yang menangani supaya juga bisa menangani dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kami juga berdoa terus buat keamanan bangsa kami, supaya bangsa kami aman ya Tuhan. Daerah-daerah yang rawan konflik ya Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan bekerja di sana. Khususnya daerah Papua, kami berdoa Tuhan bekerja di sana. Tuhan dengan dahsyat bekerja di sana ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, Papua Tuhan dipulihkan. Papua akan menjadi daerah yang maju di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Dan berkati setiap saudara-saudara kami yang berasal dari Papua, yang sedang menempuh pendidikan di seluruh Indonesia ini. Siapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan di daerah-daerah mereka nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Roh Kudus, Engkau juga campur tangan ya Tuhan di dalam Tuhan penanggulangan Tuhan, hal-hal yang lainnya Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan di sana. Dan pemilu Tuhan yang 2024 akan dilaksanakan, kami berdoa campur tangan Tuhan yang ajaib, supaya ada calon-calon pemimpin yang terbaik, anak-anak bangsa yang terbaik, yang mencintai negerinya, yang siap bekerja, yang benar-benar tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi benar-benar untuk kemajuan bangsa Tuhan. Kami rindu Tuhan, apa yang banyak pengamat-pengamat mengatakan bahwa bangsa kami akan menjadi negara maju ya Tuhan. Dari negara berkembang akan menjadi negara maju. Kami aminkan hal itu dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu Tuhan, saat negara kami nanti menjadi negara maju, kami Tuhan mungkin masyarakatnya Tuhan akan Tuhan naik mulai Tuhan pendapatannya, taraf hidupnya ya Tuhan. Tapi tolong supaya anak-anak bangsa ini takut akan Tuhan, sehingga Tuhan dengan negara semakin maju Tuhan, masyarakatnya Tuhan semakin teratur, masyarakatnya semakin takut akan Engkau, masyarakatnya ya Tuhan
benar-benar adalah orang-orang yang baik dan jujur. Mari siapkan pemimpin-pemimpin di masa depan adalah orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, yang tidak berpusat kepada diri sendiri, tapi sungguh-sungguh ingin Tuhan membawa Tuhan anak-anak bangsa ini ya Tuhan, bisa Tuhan pendidikan sampai ke daerah-daerah, semua penduduknya sehat ya Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, buat sore hari ini kami bersyukur secara khusus benar. Kami berdoa buat keluarga saudara kami Bapak Horas ya Tuhan. Mari Tuhan, kuasa biru-biru darah Yesus menyembuhkan mereka dari virus COVID dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya segala obat-obatan yang mereka minum itu berfungsi dengan sempurna dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan pekerjaan iblis dalam bentuk apapun yang ingin melemahkan mereka, yang ingin mengintimidasi mereka. Kami katakan di dalam nama Yesus, kami usir pekerjaanmu. Kami tidak izinkan kau bekerja. Kuasa bilu-bilu darah Yesus melampaui segalanya, bekerja saat ini dalam nama Yesus Kristus. Mari Tuhan, di saat mereka isolasi mandiri, biarlah Tuhan hadir di kamar mereka, hadir di rumah mereka ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan memenuhi mereka, sukacita daripada Tuhan penuh atas rumah tangga mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami tahu setiap badai kehidupan saat anak-anakmu datang kepadamu, itu akan membawa mereka Tuhan untuk naik tinggi Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati segala pelayanan yang kami kerjakan, khususnya pelayanan mahasiswa yang sedang menyiapkan penjangkauannya Tuhan, angkatan 2022. Mari kami yang sudah siap untuk menuai Tuhan, terus kami mau kobarkan roh kami, supaya roh kami tetap menyala-nyala. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Mari berkati segala pelayanan kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati anak-anak kami, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore hari ini. Kami akhiri pertemuan ini dan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita, Tuhan yang mau memimpin kita dengan roh-Nya, sehingga jalan-jalan kemenangan Dia berikan kepada kita, sehingga dalam hari-hari hidup kita, kita akan dilimpahi dengan sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat dari Bapa Surgawi, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan daripada Roh Kudus, biarlah itu menghibur, menolong kita senantiasa. Dan hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berkata bersama-sama, amin. Selamat sore semua, Tuhan berkati.